sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita belajar dari kitab Matius 24 ayat 29 sampai dengan yang 36. Nah, pagi hari ini saya akan kasih judul Kedatangan Anak Manusia. Ya menika rawuhipun Gusti Yesus Kristus kaping kalih wonten ing donya menika. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita harus berbicara tentang tanda-tandanya. Laras apa mboten? Seandainya Bapak Ibu ngertos nak bilih dinten menika enten mendung, nggih. Gelap mendung kinten-kinten panjenengan nebak bilih dinten niki badhe jawah napa mboten? Pasti nggih. Dan tahu bahwa hari ini akan hujan. Ngeten. Nah, bilih kedatangan Sang Mesias, kedatangan Sang Isa Al-Masih, kedatanganipun Gusti Yesus Kristus sampun tercatat wonten kitab suci masing-masing. Nggih? Menika. Nah, agami Islam pitados bilih Isa Al-Masih putra Maryam badhe rawuh wonten ing jagat menika dados Imam Mahdi, dados ingkang tiyang ingkang ngadili para umating manusa. Niki jelas lan gamblang. Amin Bapak Ibu. Kekristenan inggih pitados bilih Tuhan Yesus akan datang kedua kali mengangkat anak-anaknya, mengangkat gerejanya. Ngeten nggih? Menika. Nah, agama-agama besar menika mencatat itu di kitab sucinya dan pitados Bapak Ibu. Kalau Islam, Isa Al-Masih akan berperang merawang jadal. Nggih menika setan. Nggih. Kekristenan akan melawan antikristus. Dan nggih menika. Nah, menika Bapak Ibu, lan ing wanci enjang menika kita harus mengertos tanda-tandanipun. Nah, ada beberapa pandangan, saya akan membacakan nggih. Ada beberapa pandangan tentang kedatangan anak manusia, nggih menika Gusti Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita belajar tentang 3 pandangan mawon. Ingkang sepindah nggih menika pandangan yang diberi nama pre-tribulasi. Napa Bapak Ibu? Pre-tribulasi. Napa niku pre-tribulasi? Kok dari pihak gereja mempunyai pandangan tentang pre-tribulasi? Nggih menika bilih Kristus akan datang untuk orang-orang kudusnya, raptur, adanya pengangkatan. Amin. Pitados nggih. Bilih kita nanti akan diangkat sarangan. Sebelum masa tribulasi, sebelum masa penganiayaan, sebelum masa antikristus menika. Ya. Kemudian ia akan datang bersama-sama orang-orang kudusnya. Setelah masa antikris memerintah di bumi selama 7 tahun. Dados pretribulasi menika pengangkatan gereja Tuhan, bertemu Tuhan Yesus di awan-awan. Bayangke nggih Bapak Ibu, seneng. Ngene nggih? Sebelum antikristus datang ke tengah-tengah dunia ini, orang-orang kudusnya diangkat terlebih dahulu. Gereja Tuhan diangkat terlebih dahulu. Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh percaya sama Dia, berharap sama Dia, beriman sama Tuhan Yesus akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus bertemu di awan
awan sebelum masa antikristus. Amin. Menika Bapak Ibu. Oke. Nah, di dalam Matius 24 ayat 40 saya akan membacakan Matius 24 ayat 40. Oke. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Menika Bapak Ibu. Ya. Terus pengangkatan menika ada dua orang, tiba-tiba yang satu berubah, diangkat Tuhan. Ngeten nggih? Yang satu ketinggalan. Menika. Nah, akhirnya yang diangkat Tuhan itulah bertemu dengan Tuhan di awan-awan, capture, pengangkatan. Itu yang akan kita alami, Bapak Ibu. Amin. Panjenengan mau pilih yang mana? Mau pilih tetap tinggal di dunia ini atau diangkat? Ini dari pandangan pre-tribulasi. Nggih? Menika. Hanya orang yang percaya, yang berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan yang diangkat sebelum masa tribulasi. Menika. Amin. Nah, kita sinau sesarengan. Kita sinau agak-agak ke teologi niki. Nah, ngeten Bapak Ibu nggih. Ini yang berikutnya adalah yang kedua, ada yang namanya namanya mid tribulasi. Napa niku mid tribulasi? Nggih menika gereja akan diangkat pada pertengahan masa tribulasi. Pas pertengahan penganiayaan diangkat, yaitu masa aniaya selama 3,5 tahun. Menika. Dados sing sepindah tadi sebelum masa penganiayaan diangkat. Yang mid tribulasi pada saat penganiayaan berjalan gereja diangkat. Menika. Ya, 1 Tesalonika 4. Barengan nggih. 1 Tesalonika ayat yang ke-4. Ya, sambil baca-baca, buka-buka Alkitab nggih. Sing mboten asring buka Alkitab. 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Menika. Yang 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi Bapak Ibu, pandangan mid tribulasi menika adalah pengangkatan orang-orang kudus, pengangkatan gereja Tuhan pada masa tribulasi, pada masa antikris, pada masa aniaya besar itu. Ngeten nggih? Nah, yang ketiga adalah pandangan tentang kedatangan anak manusia, yaitu post-tribulasi. Kalau tadi pre-tribulasi yang pertama, yang kedua mid-tribulasi, dan yang ketiga adalah post-tribulasi. Napa niku gereja punya pandangan kedatangan anak manusia tentang post-tribulasi? Nggih menika gereja akan diangkat
menjelang akhir masa aniaya besar, yaitu pada kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kita baca di Matius pasal 24. Alkitab sedaya. Ngeten nggih? Matius 24 ayat 29 sampai ayat 31. Saya akan membacakan. Matius 24 ayat 29 sampai 31 pagi hari ini yang kita akan bacakan di sini. Segera sesudah siksaan pada masa itu, yaitu aniaya besar, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi pandangan gereja tentang post tribulasi adalah gereja akan diangkat menjelang akhir masa penganiayaan besar. Itu nggih? Pas akhir-akhirnya selesai baru diangkat. Menika. Nggih? Menika Bapak Ibu. Ada yang punya pandangan di pre-tribulasi bahwa gereja akan diangkat sebelum masa penganiayaan. Yang kedua, mid-tribulasi bahwa gereja akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan pada saat berjalannya masa penganiayaan. Pas, itu kan. Dan pandangan gereja yang ketiga tentang post-tribulasi bahwa gereja akan diangkat Tuhan, bertemu Tuhan di awan-awan pada saat akhir masa penganiayaan. Amin Bapak Ibu. Nah, banyak memandang tentang tiga ini. Apakah kita perlu berdebat? Apakah kita perlu sing bener yang mana? Tidak usah. Yang bener yang mana? Semuanya benar. Karena bersumber dari Alkitab. Amin. Yang perlu kita garis bawahi adalah apa? Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya apa Bapak Ibu? Hanya Bapa sendiri. Walaupun gereja punya tiga pandangan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali, kita tidak perlu ada perdebatan di sini. Karena apa? Bahwa yang tahu kedatangan Tuhan adalah Bapa sendiri. Amin. Bapak Ibu, pernah suatu saat saya bertanya tentang ini dengan beberapa hamba Tuhan. Tanya saya simpel Bapak Ibu, tentang ayat 36 ini. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga enggak tahu. Malaikat pun Tuhan Yesus mau datang kedua kali tidak tahu. Amin. Yang kedua, anak pun enggak ngerti. Bahwa Yesus sendiri pun arep teko kedua kali kapan tidak tahu Bapak Ibu. Yang tahu adalah Bapa. Nah, pertanyaan saya sama beberapa hamba Tuhan adalah kenapa Bapak pendeta gitu kan, Ibu pendeta, Yesus sendiri tidak tahu kalau dia mau datang. Padahal dia Tuhan. Amin. Yang tahu hanya Bapaknya. Kenapa hal itu terjadi? Dan saya sangat senang dengan jawabannya. Dan jawabannya intinya sama Bapak Ibu. Bahwa secara kemanusiaan Yesus, dia tidak tahu mau datang kedua kali kapan. Amin. Tetapi secara ketuhanan dia bersama dengan Bapaknya, dia tahu kapan dia datang. Jelas ya? Ini yang saya senang. Jawaban seperti itu. Sama. Sering saya tanya ke Alkitab itu pada saat hari penciptaan pertama kali, begitu kan? Kalau kita teliti Alkitab itu enak ya. Hari pertama Tuhan berfirman terang.
maka terang itu jadi. Amin. Padahal hari berikutnya Tuhan baru menciptakan matahari, baru menciptakan bulan. Pertanyaannya saat itu saya tanya sama, terangnya dari mana? Kok tiba-tiba Tuhan menciptakan terang? Kalau akal kita bahwa terang itu datangnya dari matahari, betul apa tidak? Kalau siang. Kalau malam datangnya dari bulan, bintang dan sebagainya. Betul nggih? Nah, jawabannya saya juga senang Bapak Ibu. Terang di sini adalah tahta Tuhan sendiri, kemuliaan Tuhan sendiri. Gitu. Ya. Nah, makanya saran saya kepada jemaat, yuk terus baca dari Alkitab. Ya. Nah, nanti panjenengan akan menemukan sesuatu yang sangat dalam sekali. Wes pokoknya mudeng orang mudeng diwaca terus. Pada saat ada PA tanyakan, gitu kan. Pada ada pertemuan kita ngomong-ngomong tanyakan, itu enak. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke sini. Jadi gereja mempunyai 3 pandangan di sini tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yaitu 1, pre-tribulasi, kedua, mid-tribulasi, dan yang ketiga, post-tribulasi. Sekali lagi, di dalam ayat 36, tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin Bapak Ibu. Gereja boleh mempunyai 3 pandangan tentang kedatangan yang kedua kali. Gereja boleh mempunyai ajaran tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Mau pre-tribulasi, mau mid-tribulasi, mau post-tribulasi, yang penting kita tetap harus berjaga-jaga. Amin. Karena kedatangan anak manusia itu seperti pencuri. Kita tidak akan pernah tahu kapan pencuri itu akan masuk ke dalam rumah kita. Nggih napa nggih? Kalau pencuri kita akan masuk, engko jam semene lho, ana pencuri mlebu ning omahmu, kira-kira panjenengan pripun? Sing penting ora turu, sing pertama. Jaga ora turu, siapno bendo, siapno arit, siapno apa meneh? Peso, siapno tuntungan, pentungan kan gitu ya. Ana mlebu cekrek-cekrek tuwos ngeten nggih. Nah, menika Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita tentang kedatangan anak manusia? Kita tidak tahu apakah kedatangan Tuhan sesuai dengan pre-tribulasi, sebelum masa penganiayaan besar itu Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, atau pada saat mid-tribulasi, pada saat penganiayaan itu terjadi, kita dijemput Tuhan bersama-sama di awan-awan, atau post-tribulasi, yaitu dijemput Tuhan pada saat akhir penganiayaan. Kita juga tidak tahu. Amin. Yang perlu kita siapkan adalah yang pertama, bertahan sampai kesudahan. Iman kula lan panjenengan tetap melekat bertahan sampai kesudahan zaman ini. Amin. Yang kedua adalah di Matius 24 ayat 14. Saya akan membacakan Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tetap beritakan Injil, tetap beritakan kabar sukacita, tetap beritakan keselamatan kepada semua bangsa. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang semua bangsa, di sini berbicara tentang suku bangsa. Kita bukan sebuah satu negara. Boten, tetapi suku-suku bangsa. Di Indonesia itu ada ribuan suku bangsa. Betul Mbak Yun ya? Ada ribuan. Dan banyak suku-suku bangsa di Indonesia belum mendengar firman Tuhan, belum mendengar Injil Gusti menika. Ya. Janjinya di sini bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Baru kesudahannya ini, baru tibalah kesudahannya. Amin Bapak Ibu. Berita Injil harus diberitakan. Mau Tuhan Yesus datang cepat atau tidak, tergantung saya dan panjenengan.
Jenengan duduk manis di rumah tengok-tengok, tidak pernah memberitakan Tuhan, Tuhan suwi tekone. Nggih? Kan gitu kan gambarannya. Nah, kita mau melangkah, mau bercerita tentang firman Tuhan, tentang Injil kerajaan kepada orang lain, kepada suku-suku bangsa. Tuhan cepat teko. Cepat datang. Menika. Kan gitu. Amin. Nah, ini tanda yang kedua. Yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertahan sampai kesudahan. Yang kedua, tetap beritakan Injil kepada semua bangsa-bangsa. Pemberitaan Injil tidak harus seorang pendeta, tidak harus seorang evangelis, tidak harus seorang guru Injil, tidak harus seorang pendeta muda. Tetapi tugas pemberitaan Injil adalah saya dan kita sedoyo. Amin. Amin Bapak Ibu. Angger muni kon beritano Injil meneng ae. Heran. Bapak Ibu, jujur saya termotivasi dengan ayah angkat istri saya yang beliaunya sudah dipanggil Tuhan dengan corona. Saya kaget pada saat saya di gereja, saya di WA teman pelayanannya beliau. Dia bilang, Pak Wawan, Pak Andreas Han dipanggil Tuhan. Madek saat itu, saya cerita ke Nyonya, Pak Hans dipanggil Tuhan. Nyonya sempat nangis, karena bagaimana juga beliau adalah anak didiknya, dan saya terinspirasi kecipratan rohnya, gitu kan. Kalau pas main pelayanan di daerah sini pasti dia mampir, kalau ke Kudus dia mampir, gitu kan. Kita sering-sering tentang pelayanan. Dan saya sangat terinspirasi tentang penginjilan beliau. Beliau tidak pernah yang namanya penginjilan di kota-kota besar. Dia tidak pernah penginjilan di gedung-gedung gereja yang sangat megah sekali. No, tidak pernah. Kecuali kalau khotbah. Yang dia lakukan adalah penginjilan di suku-suku pedalaman. Itu. Dengan anak dan istrinya. Saat itu, saya dikasih videonya. Saat itu beliau pelayanan di daerah Sulawesi. Namanya Sukuwana. Betul ya, Mas? Di Sukuwana dia membawa ketiga anaknya masih kecil. Kalau seusianya Siping sama Carla kalau nggak salah. Sudah dibawa bersama dengan istrinya, diajak ke daerah pedalaman namanya di Sulawesi namanya Sukuwana. Sukuwana itu belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu beliaunya datang ke sana, makanannya tidak seperti kita nasi, tidak. Dia makanannya sagu. Dia makanannya kadang-kadang apa yang bikin orang mabuk itu loh. Mendem apa? Gadung. Nah, gadung. Prosesnya asik. Gadung itu bisa dimakan atau tidak. Dianya meremet gadung itu terus ditaruh di telinganya. Kalau telinganya gatal berarti gadung itu belum bisa dimakan. Karena masih mengandung racun. Tetapi kalau diremet terus ditaruh di telinganya, ini enggak gatal, siap dimakan. Bagus ya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Terus beliau pernah sempat masuk di suku Anak Dalam ya. Suku Anak Dalam Lampung. Itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kita bersyukur Lembaga Penginjilan Sinode sudah membuka pelayanan di daerah Kalimantan dan membuka pelayanan di Lampung, khususnya di suku Anak Dalam. Jadi Lembaga Penginjilan Sinode sudah melangkah ke suku Anak Dalam, memberitakan Injil di sana. Dari mana? Dari Lampung, dari Klasis, Sumatera. Monggo, pakaranipun Gusti kita dukung. Lembaga Penginjilan Sinode kita dukung Bapak Ibu. Ya. Nah, mereka sebagai ujung tombak untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, Matius 24 ayat 42. Yaitu akan saya bacakan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Amin. Ya, ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, bertahan sampai kesudahan.
iman kita tetap melekat. Kalau dulu zaman saya pacaran, nempel seperti perangko. Oh,